Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semua, dan selamat bergabung lagi bersama channel Jona Anseti Bang Nugraha ya teman-teman, yang dimana seperti biasa membahas tentang seputar gangguan asam lambung ya. Dalam artian asam lambung yang tidak normal, baik dari kadar keasamannya mungkin terlalu asam, ataupun asam lambungnya semakin meningkat ya teman-teman, karena ketidaknormalan itu. Kemudian GERD, psikosomatis, dan anxiety disorder ya, atau kecemasan yang berlebih, itu sangat berkaitan sekali dengan asam lambung yang tidak normal ya teman-teman, menurut pendapat saya dan menurut pengalaman saya teman-teman. Dan sekali lagi saya mengingatkan, di sini saya berbicara bukan ahli medis ya, saya bukan ahli psikolog, psikoterapi, dan psikiater ya teman-teman. Saya di sini berbicara hanya seorang yang mengalami kecemasan berlebih, anxiety disorder, atau gangguan asam lambung ya teman-teman. Saya di sini pengalaman atau mengalami ya teman-teman di kecemasan berlebih, asam lambung yang tinggi. Dan jika memang video atau motivasi saya bermanfaat untuk kalian, ya mungkin apa salahnya jika kalian gunakan ya metode-metodenya, cara-caranya. Dan kalau misalkan jika tidak bermanfaat, ya alangkah baiknya tidak usah diikuti ya teman-teman, seperti itu. Dan mudah-mudahan apa yang mungkin saya sampaikan kepada kalian bermanfaat, sangat bermanfaat untuk yang masih dalam banyak sensasi. Amin ya robbal alamin teman-teman. Nah baik, untuk selanjutnya ya, untuk yang baru bergabung ya, saya mengingatkan kembali untuk teman-teman yang baru bergabung, tolong di subscribe channel Jona Anseti Bang Nugraha ya teman-teman, karena secara tidak langsung kalian sudah memberikan dukungan ya, secara tidak langsung kalian telah memberikan dorongan ya untuk channel Jona Anseti Bang Nugraha ini berkembang. Dan khususnya yang saya inginkan berguna dan bermanfaat untuk orang-orang yang masih mengalami dalam kecemasan yang berlebih ya, dominan di anxiety disorder teman-teman, seperti itu. Amin. Dan timbal baliknya, kalian yang sudah memberikan kebaikan lewat subscribe, saya doakan panjang umur dan barokah umurnya ya, dan apa yang mungkin yang masih dalam sensasi atau penyakit apapun itu, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin ya teman-teman, seperti itu. Nah kemudian, jika memang suka dengan video atau penyampaian saya, tolong di like ya. Setiap video yang saya bagikan teman-teman, itu jadi acuan atau jadi patokan saya bahwa channel saya sangat bermanfaat dan berguna untuk orang-orang yang membutuhkan ya teman-teman, seperti itu. Dan yang terpenting, tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan diloncat atau di skip ya. Siapa tahu bagian per bagian, menit per menit ada video atau motivasi saya yang berguna untuk kalian ya teman-teman. Amin ya robbal alamin, seperti itu. Nah kemudian jika ada yang ditanyakan, diisi di kolom komentar ya teman-teman, seperti biasa. Dan yang belum terjawab, saya mohon maaf ya, karena yang namanya manusia ada hilapnya, kemudian ada kesibukan masing-masing ya teman-teman, kesibukan masing-masing. Di kolom komentar jika ada yang bertanya sombong ataupun apa itu, saya mohon maaf yang seperti itu bertanya, karena saya sebagai kepala keluarga mencari nafkah, dan namanya makhluk sosial harus aktivitas ya teman-teman, tidak sehari-hari itu tidak selalu dengan sosmed ataupun handphone, seperti itu. Nah baik, ke pembahasan kali ini, ada yang bertanya di kolom komentar, Mas, katanya sering pegal-pegal, kemudian sakit pinggang, sakit belikat, kemudian nyeri badan lah, intinya seperti itu. Nah teman-teman yang mengalami anxiety disorder ya, yang dominan di kecemasan yang berlebih ini teman-teman, ya sebagian besar orang yang mengalami itu pasti mengalami pegal badan, terasa berat di punduk, di sini pundak berat, kemudian pinggang suka terasa lah gitu. Nah itu salah satunya teman-teman ya, mungkin itu dari dampak sensasi asam lambung yang tidak normal, dan dampak lebih dominan dari kecemasan yang terlalu berlebih atau anxiety disorder ya teman-teman. Jadi secara tidak langsung mungkin pikiran saya ya, secara pengalaman saya ya, karena saya sekali lagi bukan ahli medis ataupun
psikiater, psikolog ya teman-teman, saya lebih berpikir wajarnya jika kalau misalkan kita berpikir banyak, berpikir terlalu berat, kemudian stres, kemudian berpikir sensasi, berpikir penyakit atau dalam keadaan stres lah seperti itu ya, pikiran saya mungkin itu otot yang ada di badan kita itu menegang ya, termasuk di sini di dada kalau misalkan lagi kaget, kemudian misalkan lebih banyak pikiran, itu suka terasa di dada, kemudian tembus ke belikat, kemudian ke pinggang juga suka terasa ya teman-teman, seperti itu. Nah itu kadang-kadang menurut pengalaman saya itu berasal dari terlalu berpikir berat, terlalu berpikir penyakit, terlalu berpikir stres, seperti itu, sensasi seperti itu. Jika ya kalau misalkan pendapat kalian berbeda ya silahkan ya teman-teman, karena ini saya bercerita sesuai dengan pengalaman saya sendiri ya teman-teman, tidak mengenyampingkan ke sini atau ke situ. Saya di sini berbicara tentang pengalaman saya sendiri teman-teman. Kalau misalkan nyeri yang banget dominan tuh di sini, di dekat pundak di sini, aduh berat banget, kayak yang kita tuh membawa tas yang berisi batu besar gitu, berat sekali. Kemudian di pinggang. Nah bagaimana saya mengatasinya teman-teman? Oh iya, sekali lagi ya teman-teman, yang namanya asam lambung yang tidak normal ya, anxiety disorder, kecemasan berlebih ini bisa kumat kapan saja jika kalian memang melanggar berapapun P itu yang membuat kalian sembuh ya. Dilanggar satu persatu P-nya, yaitu pola makan atau pola hidup atau pola pikir itu dilanggar ya, otomatis pasti akan kambuh-kambuhan ya teman-teman. Saya tidak menjamin kesembuhan status normal karena terus terang saya pun sampai saat ini ya belum benar-benar 100% dikatakan ya normal 100%, belum lah, masih dalam keadaan tahap-tahap ya, tahap-tahap menuju penyembuhan ya teman-teman, seperti itu. Karena kalau misalkan kalau benar-benar yang 100% itu ya otomatis tidak ada selalu ada sensasi ya, sensasi berpikiran yang mungkin negatif, kemudian seperti tadi pegal-pegal ini itu ya, mungkin ya seperti orang sehat biasa aja jalani ya gitu teman-teman. Nah mungkin di sini kalian juga yang bertanya mungkin, abang katanya belum sembuh total atau misalkan sudah sembuh total. Saya katakan di sini, jika berbicara seperti itu saya katakan belum sembuh total ya teman-teman, karena di sini ada kendala, salah satunya ya teman-teman, ada sensasi kalau misalkan berpergian sangat jauh teman-teman. Nah kalau misalnya jarak 2-3 jam ya masih bisa ditempuh lah sayanya, tapi kalau misalkan berpergian sangat jauh ya mungkin keluar kota yang lumayan jarak yang jauh, saya belum pede ya, belum percaya diri gitu teman-teman. Jadi belum berani melangkah tuh, belum pede, belum percaya diri ya teman-teman. Tapi kalau misalnya jarak 1-2 jam mah saya juga seringlah seperti itu teman-teman dengan berjualan ini. Cuman kalau misalkan jauh sekali saya belum percaya diri ya, tapi saya juga berusaha untuk melewati itu semua teman-teman, untuk tidak memikirkan apa-apalah sebelum berangkat ini itu teman-teman. Tapi insya Allah menuju normal, menuju 100% normal, karena kalau aktivitas ya biasa teman-teman, aktivitas seperti itu. Nah untuk kembali lagi ya teman-teman, jadi bagaimana kalau misalkan saya mengatasi pegal-pegal seperti itu. Nah salah satunya saya suka dijadwal ya, kalau misalkan dalam 1 bulan tuh 1 kali saya dipijat gitu ya, dipijat diurut ini punggung gitu, dipijat-pijat sama ahli tukang pijat gitu ya, dipijat ini jadi supaya badan tuh rileks, refleks, enak lah, rileks gitu teman-teman, seperti itu. Nah kemudian untuk berpikir wajarnya kalau misalkan kadang-kadang dada terasa berat atau nyesek
sampai tembus ke belakang, ke belikat. Ya berpikir wajarnya kalau misalkan kita banyak cemas, banyak pikiran, ya otomatis pencernaan atau asam lambung itu meningkat ya teman-teman, baik kadar keasamannya meningkat ataupun asam lambungnya yang asamnya terlalu asam itu bisa saja seperti itu teman-teman. Nah sampai ke belikat ke sini otomatis saya melalui pengalaman saya sendiri selalu mengkonsumsi air putih biasa, air putih hangat ya teman-teman, seperti itu. Karena secara tidak langsung mungkin asam lambung yang mungkin tidak normal ya dibasuh dengan air biasa, air hangat ya, mungkin itu kadar keasamannya akan kembali normal. Kemudian yang meningkat mungkin terbasuh ya teman-teman oleh air hangat itu teman-teman, seperti itu ya. Saya berpikir wajar sih kebanyakan seperti itu, karena saya tidak menggunakan kesini saya tidak menggunakan obat herbal maupun kimia ya teman-teman. Saya belajar untuk mengenali diri saya sendiri, seperti itu. Misalkan saya pegal-pegal kayak gini, oh mungkin saya terlalu capek, oh mungkin saya terlalu banyak berpikir, seperti itu teman-teman. Jadi selalu berpikir wajar dan selalu dibawa santai, relax, seperti itu teman-teman. Nah mungkin sedikit pembahasan itu yang mungkin sedikit saya bagikan ke teman-teman semua, dan saya barusan habis belanja ya dari warung untuk kebutuhan berjualan ya teman-teman, dan saya melanjutkannya lagi. Dan mungkin saya tidak panjang lebar dan mohon maaf jika saya kurang atau jarang membagikan video ya teman-teman. Saya minta maaf sekali kepada kalian, dan jika ada salah kata, salah ucap dari pembahasan atau pembicaraan saya mohon maaf. Yang namanya manusia pasti ada hilapnya teman-teman, itu real dari kesalahan saya sendiri, dan mohon maaf ya teman-teman. Jadi jika cara penyampaian saya yang masih katakan balelol katanya seperti itu ya, saya mohon maaf. Saya di sini hanya menemani saja, kalau misalkan memotivasi lah, seperti itu teman-teman. Karena orang yang mengalami anxiety disorder, kecemasan berlebih ini ya, saya pun mengerti apa yang mungkin kalian rasakan, karena saya sudah rasakan dari tahun ke belakang ya teman-teman. Memang lumayan, rasanya bukan lumayan lagi teman-teman, seperti itu. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sangat berguna, bermanfaat untuk orang banyak ya teman-teman. Karena kalian jangan pernah takut, jangan pernah putus asa. Yang namanya asam lambung pasti yakin akan sembuh ya, akan sembuh, seperti itu. Anxiety disorder atau dengan kecemasan yang berlebih, yakin semuanya akan berakhir dan akan sembuh. Karena mengapa? Karena pembuktiannya sudah banyak orang yang mengalami asam lambung kemudian psikosomatis atau anxiety disorder, kecemasan berlebih itu sembuh total. Sampai sekarang ada banyak teman-teman, banyak baik di YouTube yang sudah membuat channel-channel tentang anxiety, tentang asam lambung yang tidak normal. Itu banyak. YouTube itu menjadi patokan tolak ukur kalian ya, bahwa asam lambung atau anxiety disorder ini bisa sembuh gitu teman-teman. Bisa sembuh jika kalian memang menerapkan 3P nya itu teman-teman: pola makan, pola hidup, pola pikir, yang membuat kalian sembuh. Itu sih sebenarnya teman-teman, dan yakin semua akan berakhir dan indah pada waktunya teman-teman. Oke, baik teman-teman, mungkin hanya sepenggal motivasi saya, dukungan saya seperti itu teman-teman. Dan mohon maaf jika ada kesalahan di kata-kata saya, kemudian saya jarang upload video ataupun apa itu. Yang namanya manusia pasti ada hilapnya, dan yang namanya kepala keluarga pasti kewajiban untuk menafkahi anak dan istri ya. Saya sibuk aktivitas berjualan, berdagang teman-teman. Saya mohon maaf, dan insya Allah kedepannya saya akan menyempatkan waktu untuk membuat video dan motivasi untuk kalian semua, setidaknya membantu kalian lebih semangat bangkit ya teman-teman, seperti itu. Dan mungkin yang terakhir, doa terbaik saya, doa penutup, mudah-mudahan yang masih dalam sensasi, mudah-mudahan Allah kikis sensasinya, dan yang dalam masih penyakit apapun itu saya doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya ya teman-teman, seperti itu, dan kembali ke aktivitas seperti semula dan normal kembali. Amin ya robbal alamin. Nah baik teman-teman, dan saya mengingatkan lagi yang baru bergabung, tolong di subscribe, bantu channel Zona Anxiety Bang Nugraha ini lebih berkembang dan intinya lebih bermanfaat untuk orang banyak dan untuk orang yang sangat membutuhkan motivasi.
orang yang sangat membutuhkan dukungan ya, khususnya anxiety disorder atau kecemasan berlebih dan asam lambung yang tidak normal ya, gangguan asam lambung yang tidak normal teman-teman. Kuncinya yakin kalian harus sembuh. Kuncinya yakin semua akan indah pada waktunya, dan lakukan hobi yang menyenangkan, selalu beraktivitas, jangan berdiam diri di rumah. Oke. Di akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.